Sebelum kami menjelaskan cara penggunaan Lab Exchange, kami akan menjelaskan apa sih itu Lab Exchange. Nah, Lab Exchange adalah sebuah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Harvard University dengan tujuan utama untuk memperluas akses pendidikan sains yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh siapa saja dan di mana saja. Platform ini salah satu keunggulan pentingnya adalah kemampuannya menyediakan simulasi laboratorium virtual. Selanjutnya, kami akan ngejelasin tutorial login ke akun Lab Exchange. Pertama-tama masuk ke Google lalu ketik Lab Exchange. Selanjutnya pilih website yang paling atas. Setelah masuk ke halaman utama, kita dapat memilih sebagai pendidik ataupun peserta didik. Saat ini kita akan memilih sebagai pendidik. Nah, setelah masuk, kita bisa masuk jika kita telah memiliki akun, lalu daftar jika kita tidak memiliki akun. Cara daftar yaitu dengan email. Langkah-langkahnya yang pertama, isi nama lengkap, selanjutnya isi tanggal lahir, alamat email, lalu kata sandi. Setelah itu, pencet daftar, lalu masuk ke halaman utama. Selanjutnya, cara membuat kelas di Lab Exchange. Pertama-tama, klik kelas saya pada pojok kanan atas, lalu buat kelas. Lalu pada kolom nama kelas, kita tuliskan kelas yang akan kita ajar. Lalu pada kolom subjek, kita menuliskan mata pelajaran yang kita inginkan. Di sini saya menulis Biological Science. Nah, dalam jumlah maksimum pembelajar, di situ kita bisa sesuaikan. Di dalam kolom deskripsi kita akan menjelaskan mata pelajaran yang kita ajar, lalu di pratinjau unggahan kita akan memasukkan logo dari kelas yang akan kita ajar. Nah, kelebihan dari Lab Exchange ini adalah di dalam satu kelas bisa dilakukan oleh 2 guru sekaligus. Nah, syaratnya adalah guru tersebut terdaftar dalam aplikasi Lab Exchange ini. Tidak hanya 1 guru ataupun 2 guru, tetapi kita bisa menambahkan beberapa guru ke dalam satu kelas. Setelah kelas terbuat, maka kita akan melihat apakah benar dia akan secara otomatis tergabung dalam akun guru lain. Oleh karena itu, saya mencobakannya ke akun Google lain. Nah, di sini terlihat bahwasanya dia akan secara otomatis tergabung dengan akun guru lain. Selanjutnya, cara bergabung dengan kelas. Nah, jika tadi kita melihat dari sudut pandang guru, maka selanjutnya saya akan melihat dari sudut pandang siswa. Nah, setelah kelas terbuat, maka guru akan menyalin kode kelas yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Saya akan masuk ke akun siswa. Nah, untuk itu di sini untuk join kelas kita memasukkan kode yang telah diberikan oleh guru. Setelah kodenya masuk, maka di sini akan tertulis pending, di mana pending ini berarti kita bisa masuk ke dalam kelas jika sudah diperbolehkan oleh guru. Nah, setelah siswa tadi menekan kode untuk bergabung ke kelas, maka di akun guru nantinya akan muncul notifikasi. Notifikasi ini yang membuat guru tahu bahwa ada murid yang ingin bergabung ke kelasnya, maka guru perlu menyetujuinya. Selanjutnya, cara membuat konten pembelajaran. Pertama-tama pilih konten saya, lalu tambahkan konten. Di sini kontennya bisa berupa video, pertanyaan, dan juga audio. Nah, untuk pertanyaan, di sini kita bisa memilih pilihan tunggal. Nah, di sini saya pertama-tama memasukkan judulnya yaitu materi evolusi. Selanjutnya, saya menambahkan pertanyaannya. Nah, karena ini pertanyaan tunggal, maka di sini saya bisa menuliskan benar atau salahnya, atau bisa dikatakan bahwa ini adalah pilihan ganda.
Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat, maka kita akan menggabungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kekurangan dari Lab Exchange ini adalah dia hanya bisa membuat satu konten saja, sehingga kita memerlukan yang namanya jalur untuk menggabungkan semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Nah, kita di sini menuliskan nama jalurnya, yaitu kita menuliskan kuis evolusi. Nah, di sini kita bisa nambahkan nih perpustakaan, artinya kita bisa melihat dari media orang ataupun tambahkan konten baru, dan kita bisa juga menambahkan konten Anda, di mana konten ini merupakan konten yang telah kita buat tadi. Nah, kita bisa tambahkan ke jalur. Nah, ini akan otomatis masuk ke pertanyaan 1. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa bisa untuk perpustakaan atau mengambil dari media orang lain. Nah, di sini saya mencari evolusi. Di sini akan tersedia media-media atau pertanyaan-pertanyaan, baik itu video interaktif ataupun simulasi yang telah dibuat orang lain. Nah, ini juga kita bisa masukkan ke dalam pembelajaran kita. Selanjutnya, kita bisa menambahkan konten-konten yang telah kita buat tadi. Setelah semua pertanyaan sudah masuk ke dalam settingan, kita bisa simpan jalur. Setelah itu, kita masuk ke kelas saya. Pencet kelas yang kita inginkan, lalu tambahkan konten. Di sini kita pencet konten Anda. Nah, ini akan secara otomatis sudah ada di dalamnya. Lalu kita tambahkan untuk masuk ke dalam kelas kita. Nah, setelah terposting, maka otomatis akan ada di akun siswa. Selanjutnya, cara menjawab soal atau aktivitas. Di akun siswa akan ada notifikasi bahwa guru telah memberikan atau mempost konten di dalam kelas. Selanjutnya, siswa bisa mengerjakan konten yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini juga kita dapat melihat presentasi dari seberapa jauh kita telah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, setelah siswa mengerjakan kuis tersebut, kita dapat melihat penilaian atau hasil belajar. Yang pertama, kita bisa lihat dari perspektif guru. Nah, guru bisa masuk ke kelasnya lalu melihat kemajuan. Di sini akan terlihat bahwa nilai kelas Anda ada 67%, di mana Putri Ramadhani telah mengerjakan secara lengkap dan skor keseluruhannya adalah 67% benar. Nah, selain itu kita bisa juga nih lihat dari perspektif siswa. Nah, siswa tersebut juga dapat melihat nih berapa skor total dari penilaiannya setelah melaksanakan kuis. Selanjutnya, cara menjelajahi konten lain yang relevan. Nah, pada halaman utama kita di sini dapat melihat perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini kita bisa mencari bidang studi yang kita inginkan, contohnya biological science. Nah, di sini saya mencari materi evolusi. Nah, maka akan secara langsung dia akan menampilkan konten-konten tentang materi evolusi, baik itu jalur, klaster, simulasi, video interaktif, video,
Dan yang terakhir, teks atau berupa pertanyaan singkat. Selanjutnya, cara mengintegrasikan Live Worksheet ke dalam Lab Exchange. Pertama-tama, kita bisa cari di Google Live Worksheet. Selanjutnya, kita masuk ke halaman webnya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu dengan akun, dengan mengisi beberapa hal yang perlu diisi. Setelah itu, kita bisa sign in. Nah, Live Worksheet adalah platform pembelajaran daring yang dapat mengubah lembar kerja biasa menjadi latihan interaktif online. Nah, di sini terdapat berbagai macam ELKPD yang merupakan interaktif. Nah, di sini kita juga bisa membuat media interaktif kita sendiri. Nah, di sini saya ada LTPD. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya itu kita dengan memasukkan media yang telah kita desain sebelumnya di aplikasi lain seperti aplikasi Canva. Nah, di sini ada berbagai fitur untuk kita dapat mengedit dokumen biasa menjadi dokumen yang lebih interaktif untuk siswa. Nah, ini adalah contoh LTPD yang telah saya buat. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasikan Live Worksheet ke dalam Lab Exchange? Nah, yaitu dengan cara mengcopy link dari Live Worksheet sendiri. Setelah linknya kita copy, maka kita akan masuk ke halaman Lab Exchange. Kita bisa masuk ke dalam konten, lalu membuat konten. Di sini saya masuk ke dalam teks karena ingin memasukkan linknya. Nah, di sini saya buat ILKPD. Kita isi kolom deskripsi. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan link Live Worksheet yang telah kita salin tadi. Setelah linknya sudah kita buat, maka kita bisa mempublish media ini ke dalam kelas. Saya pilih kelas yang telah saya buat. Setelah itu, kita bisa masukkan konten tadi ke dalam kelas. Nah, setelah tugasnya terupload ke dalam kelas, maka nantinya akan ada muncul notifikasi di akun siswa, dan siswa akan mengerjakan tugas tersebut seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Terima kasih telah menyaksikan video kami.